C47 Perawatan Azizah. Satria belum mengatakan apapun kepada Azizah mengenai kesehatannya yang kurang bagus untuk hamil, dalam kondisi ginjal 1. Mas, kenapa aku harus membawa baju? Azizah melirik sang suami. Tentu saja harus, itu untuk kamu ganti nanti. Sementara waktu kamu akan tinggal di puncak bersama dengan dokter kandungan dan juga dokter internis. Satria juga meletakkan beberapa bajunya di dalam koper. Mas, kenapa harus puncak? Kalau memang aku harus dirawat bukankah bagusnya di rumah sakit saja? Azizah semakin bingung dibuat oleh jawaban Satria. Sayang, dengarkan aku. Semua ini aku lakukan untuk kebaikanmu. Aku berharap kamu sehat sampai lahiran. Pungkas Satria, yang kini duduk di depan Azizah. Azizah menatap netra Satria begitu dalam, ada rasa khawatir yang tidak bisa Satria jelaskan kepada Azizah. Mas, Azizah menyentuh pipi Satria. Apa dokter mengatakan jika kandunganku bermasalah? Pertanyaan itu berhasil lolos dari mulut Azizah, namun, membuat air mata Satria menetes. Ia tidak tahu caranya untuk menyembunyikan semua itu dari Azizah, tapi, Satria juga tidak ingin membuat Azizah semua stres dan sedih memikirkan kondisi kesehatannya. Azizah menyeka air Satria, bahkan ia tersenyum kepada sang suami. Aku baik-baik saja oke, serahkan semuanya kepada Allah. Kini Azizah memegang kedua wajah suaminya, dan ia tersenyum kepada Satria, membuat Satria tidak dapat menahan diri. Satria langsung memeluk Azizah, dan tangisannya semakin kencang. Hiks, justru tangisan itu semakin membuat Azizah terkejut. Mas, Azizah menepuk pelan punggung Satria, dan menenangkan pria itu. Azizah tidak menyangka kalau Satria begitu rapuh saat di depannya, bahkan ia tidak segan untuk menangis di depan sang istri. Cukup ya mas, jam berapa kita berangkat? Tanya Azizah, untuk mengalihkan suasana batin dari rasa khawatirnya Satria. Sekarang sayang. Satria langsung berdiri, Azizah segera memasang nikapnya. Sejak mereka program hamil Azizah sudah tahu, jika kondisinya akan sulit untuk mempertahankan janinnya jika ia hanya memiliki satu ginjal, bahkan, Dokter Sela telah mengatakan itu semua kepada Astuti ataupun Adi, maka dari itu, mereka tidak terlalu memaksa Azizah untuk promil lagi sebelumnya. Namun, kehendak Allah lebih indah dari rencana mereka. Di saat mereka tidak lagi berharap, Tuhan pun memberikan kesempatan untuk mereka merasakan kehadiran seorang baby di dalam keluarga Purna. Terlihat Satria dan Azizah yang memasuki mobil, seperti janji Atika dan El, mereka akan berada di Indonesia selama 3 bulan masa kehamilan Azizah, dan Atika juga ingin memastikan jika kondisi Azizah akan baik-baik saja. Setelah menepuk perjalanan hampir 2 jam itu, akhirnya Azizah dan Satria telah tiba di puncak Bogor. Atika dan El sudah tiba terlebih dulu, bahkan mobil Dokter Sela juga terlihat sudah terparkir di garasi villa. Selamat datang dan Satria, sapa tukang kebun di villa yang biasa merawat tempat itu. Villa tersebut adalah milik keluarga Purna, mewah dan elegan. Bahkan tempat paling mahal untuk dikunjungi orang lain, keluarga Purna, tidak pernah menyewakan tempat itu, karena mereka tidak ingin ada orang lain yang menempati villa itu. Apa semua tamu telah tiba? Sudah tuan, bahkan saya sudah menyiapkan semuanya sesuai perintah Aden. Bagus, Pak, ini untuk Anda. Satria memberikan amplop putih, yang berisi rejeki jerih payahnya selama ini. Bahkan Satria tidak segan memberikan bonus untuk tukang kebun itu. Tuan, tunggu, teriak Ayub yang berlari mengejar Satria yang sudah menaiki tangga villa. Iya Pak, Satria menghentikan langkah kakinya. Tuan, ini terlalu banyak, bukankah? Pak, itu untuk Bapak, disimpan saja, semuanya sudah saya hitung tidak ada yang lebih atau banyak. Pungkas Satria. Terima kasih banyak Tuan. Semoga Tuan dan Nyonya diberikan kelancaran rejeki. Amin, jawab Satria dan Azizah serentak. Tiba di lantai 2 villa, di sana sudah ada El yang sedang meniduri si kembar.
bahkan terlihat Atika yang sedang duduk di depan laptopnya. "Assalamualaikum," ucap Azizah dan Satria. "Waalaikumsalam," sahut El dan Atika, yang menoleh ke arah sumber suara El. "Loh, kalian sudah tiba?" Atika dengan sopan langsung menghampiri keduanya. Tentu saja, Atika dan Azizah bersalaman karena baru bertemu pertama kali, berbeda dengan Satria yang sudah pernah melihat Atika sebelumnya. "Ini Dokter Atika, menantu dari keluarga Sander, dan itu si kembar," ujar Satria, sembari menunjuk ke arah box baby. Azizah hanya mengangguk menanggapi ucapan sang suami. "Apa perlu aku hubungi baby sister? Supaya ada yang membantu merawat si kembar?" saran Satria. "Tidak perlu, ada aku di sini, yang akan merawat mereka." Timpal El yang menolak, ia tidak ingin anaknya dirawat oleh baby sister. "Di mana Dokter Sela?" tanya Satria yang tak melihat Dokter Sela di ruangan tersebut. "Dokter Sela ada di kamar, sepertinya sedang beristirahat setelah perjalanan jauh," ungkap Atika. "Dok, kapan akan mulai pemeriksaan?" Besok saja, hari ini silahkan beristirahat dulu, agar besok kita semua lebih bersemangat," ujar Atika. "Aku bisa membantu menjaga salah satunya." "Terima kasih Azizah, tapi aku lebih senang merawat mereka sendiri, kamu tahu aku bisa selalu berada di sisi mereka," tolak El dengan sopan. "Tidak ada yang bisa memisahkan Tuan Muda El dari anaknya, bahkan aku sendiri tidak bisa memisahkan mereka, aku terasingkan semenjak si kembar lahir," goda Atika sembari tersenyum melihat ke arah El yang meniduri si kembar. "Dokter bisa aja. Padahal Anda juga orang yang paling terpenting dalam hidup Tuan El. Bahkan ia akan senang jika bisa berada di dekat Anda selalu. Padahal proyek baru kami membutuhkan Tuan Muda El di lapangan, tapi Tuan Muda El memilih tinggal di sini bersama dengan kita," pungkas Satria. Mereka bertiga kembali tersenyum melihat ke arah El. "Tuan Muda El, saya dan istri saya pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi. Waktu jam makan malam, makan siang, nanti pelayan akan mengantar makanannya ke kamar Anda." "Baik Tuan, terima kasih atas perhatian Anda." "Tidak perlu sungkan, kita kan rekan." El tersenyum. Satria pun segera mengajak Azizah menuju kamar mereka yang tak jauh dari ruangan tersebut. "Ceklek, Mas, apa ini tidak terlalu berlebihan?" tanya Azizah lagi. "Tidak sayang. Semua ini aku siapkan untuk kamu, dengan kamar lengkap segala kebutuhan Azizah, bahan Satria sudah menyiapkan itu dia hari yang lalu." "Aku pergi mandi dulu sayang, kalau kamu mau istirahat tidur saja." "Iya Mas." Satria mengecup kening Azizah sebelum pria itu berlalu dari hadapan Azizah menuju kamar mandi. Azizah dan Satria, serta Sela sudah menunggu Atika dan El selama 10 menit, namun, mereka belum juga turun untuk makan malam. "Mas, sepertinya mereka butuh bantuanku untuk mengambil si kembar." "Jangan sayang, kamu sudah lihat, Tuan El tidak akan memberikan anaknya kepada siapapun. Kamu enggak lihat, bahkan Dokter Atika saja tidak bisa leluasa menyentuh mereka," pungkas Satria. "Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu?" Sela pun penasaran. "Menurut yang aku tahu, Tuan El itu sangat sibuk bekerja, jadi dia tidak banyak memiliki waktu untuk menemani istri dan anaknya. Jadi, di saat punya kesempatan begini, Tuan El akan selalu memilih untuk bersama dengan anaknya." "Wah, saya sangat salut dengan Tuan El. Semoga kelak, Kejora memiliki suami yang seperti El sayang anak dan istri," ujar Sela yang tersenyum. Mereka semua menoleh saat mendengar suara injakan anak tangga. Atika dan El baru saja turun dari kamarnya, dengan dua si kembar ada di gendongan El, dan satu lagi ada di Atika. "Maaf, kalian sudah menunggu lama," seru Atika, yang baru saja tiba di meja makan. "Enggak juga, Dok, mau saya bantu? Saya bisa menjaganya satu selama makan." Satria memegang tangan istrinya, karena Satria takut El akan marah. "Hani, berikan baby Aminah sama Azizah, biarkan baby Zulaiha sama kamu, aku bisa memangku baby Al-Faruq," tukas El. Azizah tersenyum, Satria pun lega.
saat melihat El respect dengan istrinya, karena El tahu, mungkin Azizah sangat ingin mengendong baby mereka. "Terima kasih Tuan El," ucap Azizah dengan sopan, lalu berjalan ke arah Atika. El hanya tersenyum datar, seperti biasanya. ****. Setelah makan malam berlalu, Atika mengajak Azizah menuju ruang pemeriksaan, dengan disusul oleh Dokter Sela dari belakang. El sedang berada di kamar, menemani tidur ketiga anaknya, sementara Satria meminta waktu untuk menyiapkan proposal perjalanan bisnisnya bulan depan. Terlihat Azizah yang begitu tegang saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Atika. "Azizah, bisakah kamu sedikit lebih rileks?" pinta Atika. "Maaf dok, saya gugup. Tidak apa-apa, ini hanya pemeriksaan saja, tolong lebih rileks ya." Atika pun tersenyum, terlihat dari netra, tangan yang memakai sarung pun menyentuh bagian alat medis. Dokter Sela pun ikut andil dalam hal tersebut. Setelah 15 menit berlalu, Atika pun membantu Azizah untuk bersandar di sisi ranjang. "Alhamdulillah ya Dokter Sela, ternyata perkembangan janin cukup baik, bahkan terlihat tidak ada masalah apapun," tukas Atika, melepaskan sarung tangannya. "Benar, semoga semuanya lancar sampai lahiran ya Azizah. Tante sangat berharap semoga kita bisa melewati semuanya dengan lancar." "Amin." Atika membantu Azizah untuk turun dari ranjangnya. "Atika pamit duluan. Sepertinya Mas El akan sulit menjaga si kembar," ujar Atika yang tersenyum. "Terima kasih dok." "Sama-sama Azizah." Atika menyentuh lengan Azizah, dan setelah itu ia pun berlalu keluar dari kamar tersebut. "Azizah, botol 2 ini berisi vitamin dan juga nutrisi untuk ibu dan perkembangan janin. Sehari 2 kali saja, pagi dan malam, usahakan jangan ada yang bolong ya." Sela memberikan botol berwarna orange dan pink kepada Azizah. "Terima kasih Tante." "Sama-sama, Tante hanya ingin yang terbaik untukmu." Keduanya pun keluar dari kamar itu. Tiba mereka di luar, Satria sudah menunggu Azizah. Sela langsung pamit menuju kamarnya. "Mas, kenapa menungguku di sini?" tanya Azizah. Satria langsung meraih kedua tangan sang istri, dan menuntunnya menuju kamar. "Aku khawatir, jika kamu tidak baik-baik saja." Ceklek. Blam. Satria mengunci pintu kamarnya. Azizah duduk di tepi ranjang. Begitu juga dengan Satria. Lalu dia bangkit lagi, saat melihat jendela yang belum ditutupnya. "Aku lupa menutupnya tadi sore," seru Azizah, saat melihat Satria menutup jendela kamar. "Tidak apa-apa, hanya jendela saja, asal kamu tidak lupa mencintaiku tiap hari," goda Satria. Azizah hanya tersipu malu, sembari menundukkan pandangannya. "Bagaimana? Apa kata Dokter Sela dan Dokter Atika?" Kini Satria kembali duduk di samping Azizah. "Alhamdulillah Mas, semuanya baik-baik saja, dan tidak ada masalah apapun dengan kesehatanku Mas, semuanya baik. Tapi kata Dokter Atika, ini diperlukan pemeriksaan rutin, karena di samping itu juga kita perlu mengetahui kondisi kesehatan si ibu dan baby," pungkas Azizah. "Satu harapan Mas, kamu dan baby baik-baik saja." Satria mengecup kening Azizah dan ia juga memeluk sang istri sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Azizah. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 22 malam, Azizah dan Satria langsung mengambil wudhu untuk sholat Insya bersama, yang sempat tertunda. Beberapa menit berlalu, terlihat keduanya mengakhiri kewajiban masing-masing, dan mulai menyimpan semua perlengkapan sholat mereka. Azizah sedang mengikat tali piyama gamisnya. Satria langsung memeluk sang istri dari belakang. "Maafkan aku, yang sudah menyakitimu sejak dulu. Kamu bisa menghukumku saat ini sebagai bentuk rasa penyesalanku." Azizah berbalik, saat mendengar ucapan sang suami, ia melihat netra Satria yang penuh penyesalan itu. "Jangan katakan itu lagi, bukankah kita sudah membahasnya dulu? Kita akan saling memaafkan dan melupakan masa lalu kita." Azizah menyentuh kedua pipi Satria, lalu mencium pipi kanan dan pipi kiri Satria membuat pria ini tersenyum smirk. "Mulai saat ini, aku janji,
Aku akan selalu menjaga dan melindungi kalian. Aku akan memberikan seluruh hidupku untuk kalian berdua. Ucap Satria, sembari mengelus perut Azizah yang mulai membentuk. Satria pun kembali memeluk Azizah dan mengelus punggung sang istri dengan lembut. Blam. Pintu kamar tertutup. Atika baru saja tiba di kamar. Di tangannya ada susu hangat campur madu yang Atika bawakan untuk El. Mas, apa mereka rewel? Atika menyodorkan gelas di tangannya kepada El. Terima kasih sayang. Sudah seharusnya sayang. Sahut Atika yang tersenyum, tangan bergerak untuk membuka cadar yang menempel di wajahnya sejak tadi. Bagaimana? Apa semua baik-baik saja? Iya alhamdulillah, Azizah termasuk pasien aku yang paling bersemangat untuk melakukan itu semua. Atika berdiri di samping boks anak-anak ia, terlihat Aminah dan Zulaiha, yang tidur paling nyenyak, hanya saja, Al-Faruq terlihat belum terbiasa dengan tempat baru. Oek, 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 Al-Faruq menangis, Atika langsung mengendongnya. Mungkin haus sayang, El membersihkan tempat tidur, sebelum keduanya naik ke atas ranjang. Iya, Mas, tidur duluan saja, aku susui Al-Faruq dulu. Iya sayang. El pun berbaring di tempat tidur, sembari menunggu Atika yang sedang menyusui Al-Faruq di sofa.